Di balik polemik lagu Joko Tingkir, hingga sang pencipta lagu turun gunung minta maaf serta mengubah lirik lagu, tim Insert Investigasi secara eksklusif mengungkap siapa sosok Joko Tingkir, lengkap dengan misteri makam Sang Raja Panjang di Dusun Duku, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Benarkah pasca kunjungi makam Joko Tingkir, almarhum Gus Dur terpilih sebagai presiden? Benarkah pula ketika pohon di area makam tumbang, penanda akan terjadi bencana nasional? Menyusur Lamongan, tim Insert Investigasi mengungkap misteri pecel lele lengkap dengan spanduk unik pecel lele khas Lamongan. Dikenal sebagai tempat lahirnya pecel lele, benarkah kuliner fenomenal itu bermula dari soto ayam? Seperti apa pula kisah pelukis spanduk pecel lele Lamongan yang telah melayani sekitar 5.600 pesanan lukisan spanduk pecel lele? Di lain kisah, seperti apa pula misteri bercampur kisah mistis benteng kuno Pantai Kenjeran, Jawa Timur yang tak ubahnya dunia lain penuh dengan berbagai sosok astral? Seperti apa pula kisah pilu penyiksaan perempuan Jawa yang disekap hingga dipaksa serahkan kehormatan diri oleh kompeni Belanda? Di lain kisah, seperti apa pula misteri orang-orang berperilaku zombie di Blok Kensington di kota Philadelphia, Amerika Serikat sana? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Kontroversi lagu Joko Tingkir ngombe dawet santer berembus kencang hingga sang pencipta lagu, Ronald Dwi Febriansyah, turun gunung ungkap permintaan maaf. Gegara dituding melecehkan tokoh besar, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Pajang, Ronald yang tak ingin terjerumus dalam persoalan pelik, sampai-sampai mengganti lirik dari Joko Tingkir ngombe dawet menjadi Mbah Amer ngaret suket. Izinkan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Lamongan dan pihak-pihak yang tersinggung atau kurang berkenan karena saya telah membuat lirik menggunakan nama Joko Tingkir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurang tidak tahuan saya, ketidakpahaman saya. Di balik nama Joko Tingkir ini adalah sosok seorang ulama besar dan dihormati di Jawa. Saya mohon maaf, tidak ada niatan saya untuk melecehkan nama beliau. Saya akui karena saya tidak tahu dan saya kurang paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga di channel saya sudah merubah liriknya, tidak menggunakan Joko Tingkir lagi. Suara sumbang dengan tudingan panas lecehkan sang raja tak henti bergema. Eksploitasi habis-habisan publik terhadap sosok Joko Tingkir memantik tim Insert Investigasi untuk menelisik lebih dalam, mengulik secara tajam, serta mengupas tuntas siapa sesungguhnya sang legenda itu. Pada spektrum investigasi inilah, tim bergerak ke kawasan Lamongan, Jawa Timur yang kabarnya menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Pajang itu. Tiba di Lamongan yang asri dan tenang, jauh dari bising hingga hiruk-pikuk jalanan, tim Insert Investigasi dibawa ke sebuah dusun bernama Duku, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, sebab di sanalah Joko Tingkir terbaring dalam tidur abadi. Beberapa jam menempuh perjalanan, tibalah tim Insert Investigasi di depan gapura bertuliskan makam Joko Tingkir dan bertemu dengan Sang Kuncen, penjaga makam keramat itu. Dari Sang Kuncen, kisah Joko Tingkir lengkap dengan asal-muasal makam dikeramatkan, terurai di mana bermula dari pencarian mantan Presiden Gus Dur terhadap makam Joko Tingkir. Di sini ini makam Joko Tingkir ini sejak tahun 90 Gus Dur mencari, setelah didatangi Gus Dur 2000 maaf ya 99 bulan 5 bulan 10 diangkat jadi presiden. Berarti datang ke sini Gus Dur tahun segitu?
tahunya makam di sini tahun 99 bulan 5. Setelah hall dibuka Yai Fakih, kemudian 5 hari Gus Dur dengan Yai Fakih datang ke sini. Bulan 5 pulang ke Jakarta, bulan 10 dipilih jadi presiden. Menapaki area pemakaman yang berpayung rindang pepohonan, tim insert investigasi dipeluk suasana sunyi. Tapak demi tapak dilalui seraya menggali kisah sang raja yang dikenal dengan sebutan Mas Karebet yang dimakamkan di sekitar 4 pusara lainnya. Joko Tingkir ke sini sudah ada makam tua yang ada 5 di dalam itu termasuk yang 4 itu sebelum Joko Tingkir di sini katanya. Di dalam ada 5 makam. Ya di situ ada 5 makam, yang 4 itu mungkin periode Wali Songo, dan setelah Wali kan kemudian Pajak kan urutan. Setelah Pajak Mataram, setelah Mataram kan Belanda masuk. Ini urut-urutan sejarah. Dan Joko Tingkir ini namanya di kitab kuning Abdurrahman alias Mas Karebet, ya, alias Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Di sini Anggung Boyo. Yai Fakih langitan mana nih sing nanggung, sing ngadepi, sing ndungani nek Gusti Allah ngedono Boyo. Kian dalam menggali sejarah Joko Tingkir, terungkaplah bahwa beredar mitos tentang makam sang raja yang berada di berbagai daerah. Sang Kuncen menyebut jika ada sekitar 7 hingga 17 lokasi yang konon dipercaya sebagai tempat Joko Tingkir dimakamkan. Itu versi-versi orang yang cerita saya. Benar dan tidaknya Allah. Ya termasuk Gus Dur itu keturunan Joko Tingkir. Dan keturunan Wali juga, itu kan banyak yang istilahnya sambung dengan Joko Tingkir, sambung dengan Wali ini kan, itu di sisi lain kan begitu. Jadi ada juga nyambung sampai Sunan Giri, nyambung sampai, menurut orang yang cerita saya, punya anak 3, yang satu Raden Benowo, kemudian saya nggak hafal, tapi dinikahkan dengan anak Bupati Pati, yang satu anak Bupati Tuban, kemudian yang satu Bupati Surabaya. Itu menurut orang yang ahli sejarah yang cerita. Melangkah menuju pusara sang Raja Pajang, tepatnya di gerbang masuk, ada sebuah makam keramat lain dari sosok Adiluhung yang hidup pada masa penjajahan kolonial. Itu makamnya Kanjeng Adikosomo pada tahun 30 meninggal, ditugaskan Belanda jadi Wedono. Wedono itu jabatan bawahnya Bupati. Aslinya insya Allah orang Gresik. Keturunan dari Posponegoro Bupati Gresik ini kelima. Kemudian Mbah Adikosomo ini sampai sekarang juga kelima. Ini kalau dibawa ke Sesila berarti turun Giri, turun 20 sampai sekarang. Legenda Joko Tingkir sebagai leluhur dengan ilmu batin tanpa tanding serta dipercaya sebagai tokoh spiritual membawa sejumlah peziarah untuk mencari ketenangan batin dengan berdoa di makam yang berselubung kain putih. Sepanjang tim insert investigasi menyisir area makam, lafaz doa para peziarah terus membumbung menembus langit. Tapi di balik itu, makam keramat yang juga dikenal dengan nama makam Mbah Anggung Boyo menyimpan kisah penuh misteri. Benarkah peristiwa tumbangnya 2 hingga 3 pohon di area makam sebagai penanda akan terjadinya bencana nasional? Buaya ini apa nih? Kalau kata benda buaya kan bajul, ya. Tetapi kalau kita bawa ke kata sifat kan beboyo. Beboyo itu banjir juga beboyo, ya. Termasuk tsunami juga beboyo. Itu selama saya hidup, kalau di sini ada pohon besar tumbang, itu biasanya nggak lama ada peristiwa nasional. Termasuk peristiwa G30 PKI
ada pohon 3 tumbang besar. Kemudian kemarin 2016 Jati dengan Trembesi dengan Sawu terjadi tsunami di Palu, dan sampai sekarang corona ini. Ya tidak tahu Allah. Itu fakta. Kemudian 94 juga ada peristiwa reformasi, ada pohon tumbang 2. Menapak tilas pusara sang legenda, tapak demi tapak sejarah hidup terungkap. Dituturkan sang kuncen jika Joko Tingkir berasal dari Jawa Tengah yang berguru hingga ke Kerajaan Demak, kemudian sempat diusir dari sana. Menurut ahli sejarah, itu putranya Ki Ageng Pengging, Jawa Tengah. Maaf ya. Kemudian setelah lahir, ibu bapaknya meninggal, dirawat Ki Ageng Tingkir, katanya sejak orang ahli sejarah. Setelah nggak lama juga Ki Ageng Tingkir meninggal, dibesarkan Bunyai Tingkir. Akhirnya besar menjadi orang gelar Joko Tingkir karena dibesarkan di desa Tingkir. Kemudian belajar ilmu negara di Demak lewat Ki Ageng Selo, maaf ya. Akhirnya terjadi tes pengetes, maaf ya. Ada namanya Dadu Ngawuk katanya. Itu minta dites, akhirnya terbunuh. Akhirnya disidang bahwa Joko Tingkir dinyatakan salah, dikeluarkan dari Demak. Diusir dari Kerajaan Demak, Joko Tingkir bertatirah di daerah Sragen, kemudian dipanggil kembali ke Demak. Di sanalah sosok bergelar Adipati Adiwijaya ini menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana penguasa Demak. Namun gejolak terjadi ketika Sunan Prawoto, putra Trenggana, tewas dibunuh Arya Penangsang demi duduk sebagai raja. Dikisahkan, Joko Tingkir tak ingin membunuh Arya Penangsang hingga menggelar sayembara untuk mencabut nyawa Arya Penangsang. Pasca Arya Penangsang tewas, Joko Tingkir membangun kerajaan Pajang dan berstatus sebagai raja pertama hingga meninggal sekitar tahun 1582. Semedi di Butuh Sragen, kemudian pindah di Ki Ageng Banyu Biru, sampai kembali lagi ke keraton mana Demak, karena juga di situ itu bersaing. Akhirnya katanya mendirikan kerajaan sendiri, akhirnya berdiri kerajaan Pajang yang dirajai Joko Tingkir, dan Demak makin lama makin lemah. Setelah perang dengan Mataram, kalah dengan anaknya sendiri, Raja Pajang Sutawijaya, akhirnya lari ke sini, katanya Gus Dur, akhirnya meninggal di sini. Dan Lamongan, tak hanya tentang makam keramat Joko Tingkir, seperti apa kisah Lamongan sebagai kota asal spanduk asli pecel lele yang begitu fenomenal menjamur hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Sesaat lagi, tim Insert Investigasi akan mengupas lengkap dengan pengakuan Hartono, sang pelukis spanduk hingga sejarah di balik pecel lele. Selengkapnya di Insert Investigasi.